Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Ainunisa dari kelompok 4 Manajemen 2020 dengan NIM 2061281. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan dividen dengan anggota kelompok 1 yaitu Muhammad Ilham Bayu Erlangga dengan NIM 2061279, kedua dengan Vindi Ardiana Putri dengan NIM 2061229, kemudian ada Serina Alia Alvina dengan NIM 2061248. Kebijakan dividen. Definisi kebijakan dividen. Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividendium yang artinya suatu untuk dibagi. Berdasarkan KBBI, dividen diartikan sejumlah uang yang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam suatu perseroan. Menurut Sujaya dan Berlian, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Menurut Watson dan Brigham, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan. Menurut pengertian tersebut, dividen dapat disimpulkan sebagai laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan dividen. Apakah laba akan dibagi kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen, atau laba akan ditahan sebagai laba yang ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Menurut Sujaja dan Berlin, terdapat 3 jenis kebijakan dividen, yaitu pertama, kebijakan dividen pembayaran rasio konstan. Kedua, kebijakan dividen teratur. Ketiga, kebijakan dividen rendah teratur dan ditambah ekstra. Dividen teori. Dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modal. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung tidak relevannya kebijakan dividen adalah Liani Militer. Mereka berpendapat menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini. Pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi jika tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pajak. Para investor bersifat rasional. Semua peserta pasar bersifat price taker. Adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Teori Bird in the Hand. Myron Gordon and John Litton dalam Hadiwijaya berpendapat bahwa sesungguhnya investor lebih menghargai pendapatan yang berupa dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Pendapatan Gordon dan Litton diberi nama oleh Bird in the Hand fallacy. Gordon dan Litton beranggapan bahwa satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di udara. 3 teori preferensi pajak atau tax preferensi teori. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada pembagian dividen yang tinggi, yaitu 1. Keuntungan modal atau capital gain dikenakan tarif pajak yang rendah dibagikan. 2. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham itu terjual, sehingga ada efek nilai waktu. 3. Terhindar dari pajak keuntungan modal apabila saham yang dimiliki seorang sampai ia meninggal sama sekali tidak ada keuntungan modal yang terutang. Ringkasan 1. Dividen irrelevance teori atau dividen tidak relevan, dibagikan atau tidak berpengaruh atau tidak relevan. 2. Teori Bird in the Hand lebih suka dividen. 3. Teori preferensi pajak kurang suka dividen yang tinggi. Jenis-jenis dividen. 1. Dividen tunai atau cash dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. 2.
kedua, dividen saham atau stok dividen, dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan, sehingga jumlah saham perusahaan yang menjadi bertambah. Jadi pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba jenis dividen. Yang ketiga ada dividen properti atau property dividend. Dividen ini merupakan jenis dividen yang dibagikan dalam bentuk properti atau barang. Biasanya dividen ini dilakukan lantaran perusahaan menginvestasikan uangnya dalam bentuk properti sehingga keuntungannya dibagikan pun dalam bentuk barang. Yang keempat ada dividen likuidasi atau liquidating dividend. Tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan mengalami masa-masa sulit. Ketika hal ini terjadi, perusahaan akan membagikan dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen ini tidak membagikan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan, namun diambil dengan cara mengurangi modal perusahaan. Umumnya, dividen ini dibagikan oleh perusahaan yang akan tutup atau mengalami kebangkrutan. Yang kelima, dividen scrip atau scrip dividen. Seperti halnya dividen properti, dividen scrip juga merupakan pembayaran dividen berupa surat utang atau surat hutang atau surat perjanjian hutang. Dividen ini dibagikan ketika sebuah perusahaan tidak memiliki uang kas yang cukup untuk membayar dividen para pemegang sahamnya karena tidak memiliki cukup dana. Perusahaan akan membagikan dividen ini dalam bentuk surat hutang dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan dalam waktu tertentu yang telah dijanjikan atau disepakati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kas atau likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki laba ditahan yang cukup tetapi manajemen memutuskan untuk menginvestasikan keadaan aktivitas real dalam perusahaan tidak membayar dividen dalam bentuk kas. Yang pertama, tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. Yang kedua, tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. Yang ketiga, pembatasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Yang keempat, kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Adanya batasan dalam perjanjian pinjaman pada kreditur, misalnya pembayaran dividen hanya dapat dilakukan setelah laba yang tersedia bagi pemegang saham dikurangi dengan angsuran pinjaman atau apabila modal kerja mencapai tingkatan tertentu. Purchase. Stock purchase atau pembelian kembali saham perusahaan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Stock split. Stock split dalam pengertian yang sederhana artinya adalah pemecahan nilai saham. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah sehingga transaksinya menjadi ramai kembali. Walaupun jumlah lembar sahamnya bertambah, tapi stock split tidak akan mengubah jumlah modal yang disetor. Jika sebuah saham ramai ditransaksikan, maka perusahaan itu tetap bisa liquid. Stock split juga dilakukan dengan tujuan menarik investor lebih banyak, terutama investor retail. Stock dividend. Stock dividend pembagian dividen dalam bentuk saham. Misalnya dinyatakan dalam suatu presentase tertentu dari jumlah saham yang beredar. Stock dividen menyebabkan kapitalisasi dari sebagai laba ditahan sehingga komposisi modal sendiri akan berubah. Stock dividen digunakan pada saat perusahaan ingin menghemat kas atau pada saat perusahaan kesulitan keuangan. Perusahaan menghemat kas untuk dapat mengambil proyek-proyek yang menguntungkan. Masalahnya adalah jika perusahaan tidak membagi dividen tunai, investor bisa salah tangkap dalam menduga perusahaan dalam kesulitan keuangan. Akibatnya harga saham bisa turun. Untuk menghindari efek negatif ini, perusahaan bisa memberikan stok dividen sebagai pengganti cash dividen. Lain halnya jika perusahaan tidak dapat memberikan cash dividen karena kesulitan keuangan. Pada kondisi ini, perusahaan bisa saja memberikan stok dividen, akan tetapi investor yang kritis akan menyadari kondisi yang sebenarnya dan harga saham akan jatuh. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang kebijakan dividen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.